ya, kalian cek di YouTube. Pokoknya Ibu unggah, Ibu cek. Kalau tiap Ibu unggah recording, itu pasti nggak dipelajari lagi. Ibu bisa ngecek itu, kelihatan. Jadi ketika udah ada recordingnya, dipelajari lagi. Ibu udah singkat-singkat kok. Ibu udah, kalian bisa juga next nanti itu. Ya, next kita kerjakan soal yang ini coba. Nah, siapa yang bisa? Kelihatan nggak di layar? Ya, Bu. Kelihatan. Yang ditanya apa? Besar hambatan. Total besar hambatan total. Hambatan total ini jenis rangkaiannya apa kira-kira? Rangkaian apa? Sampulan. Paralel kah? Seri, Bu. Sampulan. Kalau seri, ini seri dengan ini ya. Oke, ini paralel dengan ini. Nah, artinya rangkaian ini adalah rangkaian Campuran. Nah, itu loh. Campurannya dari mana, Bu? Ini kita buat misal sistem A. Ini A, ini B. A akan berangkaian seri dengan B. Tetapi di dalam B itu adalah rangkaian paralel. Nah, berarti gimana caranya? Kita cari dulu B-nya. 1/RB. Berapa angka RB anak-anak? Ayo, yang ada di sistem B. Berapa besar hambatannya? 1/3 Yes, pinter. 1/3 ditambah 1/6. Sama kan penyebutnya. Kita ubah ke penyebut 6. Maka menjadi 2/6, 1/6. Kita tulis 1RB. 1/RB berapa kalau dijumlah pecahannya? 2 tambah 1? 3. 3/6. Nah, kalau gitu berapa RB-nya? Ya kan? Jadi hasilnya berapa? 6/3? 2. Oh, bagus. Ini belum selesai. Belum, Bu. Gimana, Bu? Ya, berarti hambatan totalnya adalah A ditambah B. A-nya berapa? 4. 4. B-nya? 2. B-nya Nah, RB tadi. 2. 2. Berarti jumlah total dari rangkaian ini adalah, ulangi, hambatan total dari rangkaian ini 6. 6. Alhamdulillah. Mudah ya? Masih mudah. Terus kalau ini gampang. Ini juga nggak usah ini. Nah, ini aja langsung. Ini yang ditanyakan apa sekarang? Apa Kuat coba? arus yang mengalir. Apa nih kuat arus nih kira-kira nih? Simbolnya apa kuat arus? A. Apa anak-anak? A. Apakah ada simbol untuk listrik itu A? I. Kalau ampere iya. Nah, adalah I ya. I untuk kuat arus listrik. Lalu apa saja yang diketahui di soal? Nah, ini di gambar ini ada 5V. 5V itu apa yang ada satuan V-nya? Apa anak-anak? 5V itu. Yang satuannya V, buka catatan. Apa simbol apa V? Tegangan listrik V. Yes, tegangan listrik atau beda potensial listrik. Simbolnya apa? V. V. Besar V-nya diketahui 5 volt. Ada lagi nggak, Bu? Ada dong. Apa nih? Ya ini, sama kayak tadi. Nah, apa ini berarti? Hambatan total. Hambatan totalnya berapa? Dicari di sistem. Ayo, siapa yang bisa menemukan? Coba orat-orat dulu. Yuk. Berapa? Ada yang sudah temu?
Anak-anak, sudah ketemu? Belum, Bu. Kenapa belum? Udah tuh, tinggal dimasukkan aja terakhir. Berapa hambatan totalnya berarti? Ayo siapa? Ayo siapa? Bu, bolehkah mengenai soal tadi terputus-putus? Oh, apanya yang terputus? Ibu minta coba cari berapa hambatan total. RT-nya berapa? Cara mencarinya gimana? Tadi sebelumnya udah Ibu ajarin. Ini ada berapa sistem? Ada 2 sistem. Kalau gitu cari hambatan totalnya berapa ini dari sistem ini. Yuk. Yuk, yang lain mana ini? Dihitung dong. Tadi udah lu sebelumnya. 5. Yang ini tadi. 5. A tambah berapa? B jadi 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 5. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. B-nya berapa? Sistem B berapa? Besar hambatannya? Berapa besar sistem B? 1. 1. Ini yang lain ini tuh gimana sih? Ayo Londa, kalau belum paham, bertanya Londa. 1. Terus A-nya 4. 4 tambah 1. 5. Oh. Yang ditanyakan tadi adalah kuat arus. Diketahui apa saja? V dan R. Siapa masih ingat hukum Ohm? Hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Buat segitiganya. V itu I kali R. Kalau mencari I, apa anak-anak rumusnya? V. Apa V mencari bagi R. C? I. V bagi R. V dibagi R. V-nya berapa? Masukkan. 5. 5. R-nya berapa? 5. 5. Kalau gitu jawaban I-nya adalah 1. 1. Kuat arus satuannya A tadi. Ampere. Oke? Siapa yang masih bingung bertanya? Ayo bertanya. Bu, saya masih bingung, Bu. Yang bagian mana? Yang itu kok bisa jadi bagian B itu, Bu? Kok bisa jadi 1? Apa karena dibagi atau gimana, Bu? Yang tadi, contohnya ini, B ini adalah satu sistem. Ini kan sebetulnya dia rangkaian dasarnya rangkaian seri. Ada A seri dengan B. Tetapi yang di B ini ada di dalamnya ada 2 buah hambatan yang punya cabang. Kalau cabang kemarin kan jenisnya paralel, ya kan anak-anak? Ingat? Dijawab apa? Paralel. Kalau mengerjakan hambatan yang paralel itu diapakan? Beda dengan seri. Kalau seri kan langsung dijumlahkan tuh tadi. Tapi kalau paralel dibuat dalam bentuk pecahan. Ini dijumlahkan kayak gini. Ya. Terus yang RB itu gimana, Bu? Ini RB itu adalah paralel, makanya dalam bentuk pecahan. Ini kayaknya kemarin Bakar nggak ikut sih ya, waktu recording pertama ya, 2 minggu sebelumnya ya, makanya nggak tahu. Enggak, Bu, 2 minggu sebelumnya saya ikut, tapi yang minggu kemarin saya tidak ikut waktu pas ada bioteknologi kalau salah. Makanya ini udah Ibu ajarin loh ini kemarin waktu paralel ini. Nah, nanti dicek lagi catatannya. Pokoknya kalau paralel, cara mengerjakannya dengan dalam bentuk pecahan. Kayak gini nih. Iya, Bu. Ya? Nanti cek-cek lagi recordingnya. Oke. Kalau begitu, apalagi yang belum dipahami dari soal ini? Sistem B itu tadi paralel. Kemudian akan diserikan dengan yang A menjadi rangkaian total. Ketemu 5 ampere. Ada lagi yang bertanya, kalau nggak ada dijawab tidak, jangan diem. Kalau diem kasihan kuotanya. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Oke, next. Nah, ini nanti tugas. Screenshot dulu.
Screenshot dulu. Nanti Ibu akan unggah di Google Classroom juga kok. Ini mungkin hari ini soalnya nanti ada 4 kayaknya. Udah di screenshot ya? Udah, Bu. Yang slide tadi, Bu. Yang slide mana? Sebelumnya tadi nanti Ibu unggah di recording ini. Baik, Bu. Nah, oke, ini tadi untuk tugasnya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah materi selanjutnya. Materi selanjutnya, Bu. Iya, materi selanjutnya untuk hukum selanjutnya juga. Kalau kemarin udah belajar hukum Ohm, sekarang ada namanya hukum Kirchhoff. Kayaknya Ibu salah nulis deh, tulis nama orangnya. Kirchhoff. Kayaknya nggak gini deh namanya. Nggak juga. Ya pokoknya namanya Kirchhoff ya anak-anak ya. Hukum Kirchhoff ini persamaannya adalah jumlah arus yang masuk, I masuk, itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Maksudnya Bu, jadi kan rangkaian itu, misalnya yang paralel ya, itu kan dari satu kabel, terus dari kabel ini nyabang ke sini, ke situ, ke sono, ke sini. Gitu. Nah, biasanya arah masuk itu akan ditunjukkan dengan panah seperti ini anak-anak. Nah, yang hitam ini namanya IA. IA itu termasuk I yang masuk. Terus kalau ada panah begini, Bu. Panah begini kira-kira gimana? Apakah masuk anak-anak? Berarti harus dicari titiknya dulu, titik pertemuannya di mana? Oh, titiknya yang Ibu merah-merahin ini titiknya. Terus yang Ibu panah ini Ibu sebut misal IB. Ya. Kenapa? Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Bu, di HP saya, Bu. Oke. Kalau kuning kelihatan nggak? Bukan, Bu. Gambarannya tidak ada di HP saya, Bu. Masalahnya. Oh ya? Yang lain juga sama? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu, kelihatan, Bu. Ulangi lagi aja. Ibu ulangi. Gini. Ibu punya... Nah, kalau kuning kelihatan nggak? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Bu. Oke. Merah-merah ini adalah titik masuk. Lalu... Ibu cabang aja ini. Nah, Ibu kasih panah dulu. Ini. Ada IA, IB, IC, ID, IE. Nah, panah kalau begini, ini kan berarti masuk. Ya, gimana taunya masuk sama keluar, Bu? Nah, berarti harus tahu dulu titiknya. Titiknya di mana? Titik percabangannya di sini, yang merah-merah. Nah, kalau begitu yang A ini kan arah panahnya masuk ke titik kan? Ya enggak? Iya, Bu. Kelihatan enggak anak-anak? Nah, berarti IA ini tergolong I yang masuk alias arus yang masuk. Lanjut, kalau gitu IB kira-kira masuk atau keluar anak-anak? Yang IB. Keluar. Pinter, keluar. Berarti IB di sini. IC gimana IC? Keluar atau masuk? Pinter, keluar. ID gimana ID? Masuk. ID masuk. Lalu terakhir IE gimana IE? Keluar. Keluar. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Kirchhoff. Misal jumlah I masuk itu adalah, kita tulis misalnya di sini 2. Ini 2, 3, 2. Yang belum diketahui adalah ide berapa. Nah, caranya gimana, Bu? Caranya adalah dengan kalian hapus dulu aja. Hey.
Kita masukkan satu persatu jumlah atau besar dari kuat arusnya. Anak-anak digambar IA berapa besar IA? Besar kuat arus 2. IA berapa? 2. 2 ampere. 2. Yes, 2. ID dicari ya. ID kita tulis ID. IB berapa IB? 2. 2, IB 2. IC berapa IC? 3. 3, IE 2. 2. Nah, yang bagian I keluar, ini kalau dijumlah berapa anak-anak? 2 tambah 3 tambah 2? 7. 7, 7 ampere. Nah, yang di sini 2 ditambah ID. Kalau begitu, Bu, berapa besar ID? Ya, kayak matematika, tinggal dikurangi. 2-nya dibawa ke sono. 7 kurangi 2, sama dengan 5. Yes, berarti besar kuat arus untuk D adalah 5 ampere. Nah, bandingkan sekarang. IAID tadi 2 tambah 5, sementara yang keluar 2 tambah 3 tambah 2. Nah, kalau dijumlahkan sama kan, sama-sama 7 kan? Yes. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Nanti soalnya nggak akan jauh-jauh. Kalau diketahui ini berapa? Gitu. Oke, sekarang coba bareng-bareng yuk latihan soal. Nah, yang dicari I6. Nah, kalau kayak gitu gimana nih? Kita tuliskan dulu I yang masuk. I masuk berapa aja, I keluar siapa aja. Ayo. Kalian, bukan Ibu. Siapa saja yang termasuk I masuk, anak-anak? I1 sama I1, I2. 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 Terus yang keluar siapa? I3, I4, I4, I5, I5, I6. I5, I6. Kalau gitu berapa besar dari tiap-tiap I? I1 Sebutkan. 3 ampere. I2 4 ampere. 4. 3 ampere, Ibu. Gimana tuh? Terus I2 berapa? 4 ampere. I3 berapa? Belum ada. 1 ampere. I3 1 ampere. I4 2 ampere. I5 1 ampere. 1 ampere. 1. I6 Ditanya. exactly, tulis I6. Udah. Berapa jumlahkan? 3 tambah 4? 7. 7. 1 tambah 2? 3. 3, 3, 4. Tambah 1? 4, 4 tambah I6. 4. Kalau gitu I6 berapa? 3. 3. 7 kurangi 4, 3 ampere. Easy peasy lemon squeezy? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Oke, untuk itu, nah ini kalau gini pasti bisa juga ya. Mana ini nanti untuk tugasnya. Titiknya mana, Bu, titiknya? Titiknya ada di cari. Percabangan masuk itu kira-kira mana? Nah, ini. Ada banyak dia. Ada 2, 1, 2. Udahlah, ini nggak usah deh, buat kalian susah ini. Nggak usah. Nanti Ibu kasih soal yang mudah aja. Nggak apa-apa, kan nggak harus ahli IPA. Yuk, lanjut lagi materinya. Kalau tadi hukum Kirchhoff udah, sekarang lanjut tentang energi dan daya listrik. Nah, kalau ini relate dengan kehidupan kalian, ya. Mohon maaf, Bu, bukan mau memotong pembicaraan Ibu. Screen Ibu tidak keluar di HP saya, Bu.
Yang Dari lain tadi. sama kah? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Bakar. Tidak, Bu. Saya nggak tahu Bu. HP saya kenapa, Bu. Berarti jaringannya bakar. Coba Pakai jaringannya baru. bakar, keluar masuk lagi nggak apa-apa deh. Cobain dulu gitu. Ya udah, Bu. Saya live dulu ya, Bu ya. Terus masuk lagi nanti. Oke? Siap, Bu. Nah, ya yang lain ini adalah materi selanjutnya. Tadi Bu bilang ini untuk menghitung energi listrik. Kalian kalau di rumah sebulan bayar listrik itu berapa sih? Mbak Ibu pengen tahu. Enggak tentu. Nggak tentu. Dari Ya, berapa kan? real range-nya? Range-nya dari berapa real sampai berapa real? 200 kan. Dari 200 tertinggi 1000 ada nggak 1000? Enggak, Bu. Terus tadi katanya per bulan beda-beda, Bu. Nah, pertanyaannya kok bisa beda-beda? Gimana ceritanya? Ayo, coba Ibu balikin. Apa yang membuat beda kira-kira? Ayo, Ibu nggak suka kalau semuanya pasif. Menggunakan Konsumsian. Karena tergantung penggunaannya, Bu. Tidak tahu, Bu. Iya, bagus. Tergantung penggunaan. Jadi misal di rumah ada 3 lampu. Ini misalnya aja ya. Lampunya 3. Lampu 3. Ada kulkas 1. Terus ada lagi apa? Mesin cuci misal. Mesin cuci 1. Kok tak 3? Nah, tiap bulannya ini tiap masing-masing dari alat-alat ini akan mengeluarkan energi listrik anak-anak. Nah, tadi katanya tergantung penggunaan, Bu. Betul. Penggunaan tadi akan berakibat pada jumlah energi yang dikeluarkan. Bagaimana kita bisa mengetahui besar kecilnya energi listriknya, Bu? Nah, dihitung. Dihitungnya dari mana, Bu? Ini ada persamaannya. Energi listrik disimbolkan dengan W. Ya, satuannya joule. Energi listrik ini didapatkan dari perkalian atau hubungan antara beda potensial, apa ini anak-anak I? Kuat, arus, dan juga T. T tadi, waktu penggunaan. Berapa lama sih sehari itu digunakan alatnya? Nah, ini kalau diketahui kuat arus dan juga beda potensial. Kalau diketahui hambatannya gimana, Bu? Nah, pakai ini. IRT. Itu kalau di soalnya diketahui adalah ada hambatannya. Tapi Bu, di soal nggak diketahui ininya, I-nya. Nah, kalau nggak diketahui I, tapi diketahui V dan R, nah maka pakai yang ketiga ini. Ya, pokoknya ada unsur T-nya. T itu adalah waktu penggunaan. Di screenshot aja dulu, nanti langsung kita aplikasikan dalam soal. Oke, sudah? Sudah. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Yang kedua, ini untuk daya listrik. Nah, daya listrik itu gimana, Bu? Kalau di Indonesia, PLN itu punya pilihan besaran listrik yang dipasang di rumah tangga. Kalau di rumah Ibu itu besarnya 1000 watt. Ada rumah yang zaman dulu banget itu dipasang cuma 250 watt. Yang rumahnya gedong tuh biasanya 2200 lebih. Pabrik itu biasanya 1000 watt. Nah, itu semua apa, Bu? Itu semua adalah daya yang dimiliki oleh rumah tangga gitu. Jadi misal ada rumah yang tadi dipasang 220 watt. Kalau dia mau dipasang mesin cuci, kulkas, kira-kira kuat nggak, Bu? Jawabannya apa kira-kira? Nggak tahu, Bu. Tahu? Tidak tahu. Tidak tahu, Bu. Ya udah, Ibu ulangi lagi. Yang B ini 1000 watt. Yang C itu 2200. Yang D 10.000 watt. Pernah coba cek, ini cari di rumah ini, setrika listriknya kalian. Coba cari setrika. Kasih tahu Ibu,
tertulis di situ biasanya nanti ada apa per apa gitu. Ada tulisan volt per watt. Nah, coba cari. Berapa angka yang ada di setrika kalian? Cari yang ada tulisan volt atau watt. Nah, paling enggak yang ada tulisan watt-nya tuh. Udah? Salah satu aja coba. Berapa? Kok ada yang cuma duduk, ada yang kameranya nggak dinyalakan. Wah, ini yang kameranya nggak dinyalakan, Ibu minus. Berapa anak-anak? Cari yang ada tulisan watt. Voltnya berapa tadi? 950 sampai 1100 watt. 9.000 950 sampai 950 sampai 1100. 1100. Oke. Nah, ini punyanya Bakar tadi ya. Bakar Iya. artinya setrikanya yang ada di rumahnya Bakar itu akan memakan jumlah daya listrik sebesar 1000 watt. Misal, setrikanya Bakar ini dipinjam orang untuk dipasang di rumah yang tipe A tadi. Di rumahnya itu cuma dipasang energi listrik sebesar 220. Pertanyaannya, kuat nggak setrikanya dipasang di rumah A? Tidak. Enggak, Bu. Nggak kuat kan? Nggak kuat. Kenapa? Karena rumah di A itu cuma terpasang 220. Sementara kita ambil tertinggi aja ya, Bu. Tertinggi dari setrikanya Bakar itu 1100. Artinya untuk menyalakan setrika itu paling tidak dibutuhkan daya listrik yang terpasang di rumahnya 1100. Bisa nggak dipasang di B? Tidak. Ya nggak bisa, tetap nggak bisa toh. Yang paling bisa di mana? Di C. Yes, di C sama di D. Nah ini loh yang dimaksud dengan daya listrik. Makanya kenapa kok ini jeglek, Bu? Jeglek tahu nggak sih kalian? Iya, Apa Bu, ya bahasa meledak. Indonesianya ya? Meledak, benar. Apa sih bahasanya? Padam. Ada yang tahu nggak? Padam. Kalau tiba-tiba listriknya padam karena nggak kuat dayanya. Gentet. Meledos. Konslet. Itu korslet, ya Allah. Itulah yang ketemu. Korsleting listrik salah satu loh ya. Bukan berarti kalau dayanya nggak muat itu kemudian akan korsleting. Ketika banyak dipasang alat-alat, terus ternyata alat-alatnya itu nggak kuat, ditaruh di daya yang dimiliki di rumahnya. Nah, akhirnya korslet, nggak kuat listriknya tuh nyala, mati semuanya satu rumah. Nah, kalau Ibu bahasanya jeglek, bahasa Jawa. Ya, jadi harus itu pun ketika kalian nanti kalau mau beli alat-alat listrik, misalnya di Arab Saudi. Nah, ini kejadiannya. Kalau beli alat listrik di Saudi, terus dipasang di rumah di Indonesia, katanya sering nggak? Ini kan seling korslet kan ya? Ya nggak sih? Betul. Iya, Bu. Betul, Bu. Nah, karena inilah alasannya. Daya yang dimiliki oleh rumah tangga di Indonesia itu cenderung rendah dibandingkan yang di Saudi. Kayaknya Saudi ini mungkin 20 ribuan kali ya, 20 ribu watt yang dimiliki sama rumah tangga. Mau dipasang alat apapun masih tetap kuat. Tapi akan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Itu loh tagihan listriknya tadi. Nah, makanya kenapa kok makin banyak alat-alat listrik sering digunakan, nanti tagihan listriknya makin besar. Kok bisa Bu tagihan listriknya besar? Iya, karena energi yang dikeluarkan juga makin banyak. Nah, dari mana Bu kita tahu energinya? Ada hubungankah Bu antara energi listrik dengan daya listrik? Nah, ini di sini nih. Daya listrik adalah perbandingan antara energi listrik, konsumsi energi listrik tiap satuan waktu. Nah, ini kalau diubah
Kalau bentuk sederhana, bisa yang bentuk kedua ini V per I, atau I kali R, atau V per R. Oke, ini dulu aja. Langsung kita masuk ke soal ya, biar nggak lama-lama. 19. Oke, nah ini. Anto, kebaca nggak soalnya? Kebaca, Bu. Baca, Bu. Coba dibacain dong ke Ibu. Auto membeli rambut Lampu dengan spesifikasi 220. Apa tuh volt itu berarti? Yang akhirannya volt adalah tadi udah lo di awal Tegangan listrik. atau beda potensial disimbolkan dengan V. Lalu yang punya satuan watt tadi apa anak-anak? P. Daya listrik atau P. P-nya 100 watt. Ini D1. Apa D2-nya? Hambatan sebesar. Hambatan itu apa simbolnya? Oke. R aja. Ini nggak perlu ada B-nya ya. Nah, apa kira-kira yang dipakai kalau diketahui RPV? Ayo sebelumnya tadi. Nah, ini RVP. Yang mana kira-kira 1, 2, 3, 4? Yang mana yang kepakai? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang mana? Paling bawah, Bu. Paling bawah. Ya udah ditunjukin sama Ibu tadi. Kalau gitu mencari R dengan rumus yang terakhir. P kuadrat per R. Kalau mencari R-nya sama dengan P kuadrat dibagi R. Masukkan P-nya. 220 dikuadratkan berarti dikali dirinya sendiri aja. Dibagi R. R-nya berapa? 100. Nolnya dicoret, coret. Berapa kira-kira? 22 kali 22 berapa? 2 kali 2. Ya Allah ya Rob. 2 kali 2. 440. 440. Ayo yang mana ini yang benar? 44 kali 44 anak-anak. 484. 22 kali 22. 484. 484, Bu. Iya, ya Allah. Ya. Oke. Next soal lagi, Bu. Yes. Diketahui energi listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan kulkas adalah 6.408 kJ per hari. Apa tuh berarti? Yang satuannya joule anak-anak. Apa ya yang satuannya joule tadi ya? W. W itu apa? Energi Listrik. listrik. Ini adalah kilojoule. Berarti harus kita ubah ke joule. Dari kilo ke joule itu kali 1000. Berarti 6048000. Diketahui lagi per hari. Artinya dia dinyalakan selama 1 hari. 1 hari berapa detik? Dikalikan menit 60, dikalikan detik 60, berarti 3.600 sekon alias 3.600 detik. Yang ditanya daya adalah P. Nah, kalau gitu berapa P-nya? Hubungan P ketika diketahui W dan T. Yang mana kira-kira? P sama dengan W dibagi T. Tuh, yups. W dibagi T. Masukkan angkanya 6048003600. Coret. 6048 dibagi 36.
Wes, di rumah tuh kalian nggak ketahuan pakai kalkulator atau enggak. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya anak-anak? Udah daripada lama-lama 168. Energi listrik itu di satuannya adalah watt. Ya. Jadi per hari untuk menyalakan kulkas itu membutuhkan daya sebesar 168 watt untuk satu kulkas. Siapa yang di sini yang masih bingung? Capek? Panas otaknya? Ayo mana suaranya? Halo, 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 halo. Paham, Bu. Iya, Bu. Oke, ini belum ke perhitungan. Nah, ini energi yang dibutuhkan untuk menyalakan kipas selama 1 jam. Nah, ini udah mulai menghitung. Bu. Mau nanya, Bu. Silahkan. Yang mana? Cara menentukan rumusnya itu gimana, Bu? Ini udah ada. Ntar tinggal kepake. Pokoknya tergantung yang diketahui di soal apa. Nah, kalau di soal diketahui V dan P, cari. V dan P, terus yang ditanyakan R. Mana ini berarti? Oh, ini nih ada. V, R, sama P. Terus kalau diketahui lagi di soal yang ini tadi, ada W sama T. Oh, berarti yang dipakai yang ini. Gitu. Easy kan? Ya, Makanya Bu. kalau di rumah loh, kalian nanti itu nggak bisa Ibu kontrol. Buka rumus silahkan. Ya, Siap. nggak masalah. Oke. Yang ini sekarang, paling enggak tuh tahu cara diketahui apa sih? Yang kita temukan tuh apa sih? Nah, ini tuh ya bisa kita pelajari dalam hidup. Kalau menemukan masalah, kita coba analisis dulu. Apa sih kira-kira yang kita ketahui untuk bisa menentukan, mencari solusinya tuh apa sih? Informasi yang kita ketahui di awal. Dalam hidup tuh gitu. Nah, yang kita pelajari ini paling nggak bisa teraplikasikan. Kalau ketemu masalah, misal, Bu, ini saya mau pulang ke Indonesia. Masalahnya apa? Masalahnya nggak ada penerbangan, Bu. Kok bisa nggak ada penerbangan? Apa aja informasi yang diketahui? Kan sebenarnya udah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cuma lebih sistematis lagi. Udah Ibu, nanti banyak wejangannya. Yuk, apa yang diketahui di soal? Apa yang diketahui? Cara mengetahui gimana, Bu? Lihat aja satuannya nih. Satuannya apa itu? Ayo, apa enggak? Volt. Apa satuan volt itu apa? B. P, benar. Ini kan kita masih nyari simbol-simbol satuannya aja. Terus 2 ampere. Satuan ampere itu apa? I. Pinter. Kipasnya digunakan selama 1 jam. Nah, 1 jam adalah yang apa kira-kira? T. Waktu. T Waktu. kecil. Oke. Hati-hati. Ini baru 1 jam. T tadi harus diubah ke sekon. Tadi di awal Ibu udah kasih ajar. Dari jam ke sekon. Dikali berapa? Tadi Ibu salah deh. Kalau kali per hari kan berarti tadi. Ya. Kali 60. Bentar. Yang ini Ibu ralat ya. Ini Ibu udah salah hitung. Ini nanti hitung sendiri aja. Aduh. Ini berarti jadi PR aja, wes. Ini kan baru per hari. Per hari itu ada berapa jam kira-kira? 24 jam toh? 24 jam dikali 60 untuk menitnya, dikali 60 untuk detiknya. Berarti 24 kali 3.600. Nah, ini untuk waktunya. Detik. Dah, nanti hitung sendiri aja ya. Oke, balik lagi ke soal yang tadi. 1 jam berapa detik anak-anak? Nah, ini udah dari SD malah. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Nah, berarti berapa detik 1 jam? 3.600.
Pintar, 3.600 detik. Yang ditanya apa? Nah, cari masalahnya. Masalahnya nyari apa nih? Suruh nyari apa nih? W. Energi listrik. Energi listrik. Oke, alias W. Energi listrik ini W. Udah deh. Kalau diketahui ada VIT, mana yang dipakai? Ayo, mana Nomor yang 1 dipakai? bagian 2. Nomor 1 bagian 2. Ada A. Nomor 1 bagian 2, Bu. Nomor 1 A, bagian B, 2. C, B. D, E, F, G. Yang mana? E. Hah? E. Pintar. Masukkan kalau gitu V, I, T. V-nya berapa? 20 volt. 20 volt. 20. I-nya? 2. I-nya? 2 ampere. 2 ampere. T-nya? 3.600 detik. 3.600 detik. 3.600 detik. Ah, hitung sendiri nanti. Satuan dari energi listrik itu adalah watt. Paling kecil orang baca di sini. Sudah? Sorry. Satuan energi masa watt sih anak-anak? Apa satuannya? W, Bu. Satuan W Joule. itu apa sih? Joule. 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 Tadi ada yang nyadar nggak sih? Enggak, nyadar Bu, tapi nggak berani ngomong. Iya, takut salah. Jangan capek dulu, belum selesai. Masih banyak latihan-latihan soalnya. Ayo. Nah, ini nggak usah. Nah, ini kita ngitung listrik. Udah. Apa yang diketahui? Coba kasih tahu Ibu. Ibu nggak bakal ngomong. Dari kalian sendiri, coba apa yang diketahui? 40 watt. Apa yang diketahui? Ayo coba sambil ini dulu. Dicari dulu, ditulis di buku. Oh, yang kopiannya apa ya? Tanda tangan lagi apa buatan? Sampun. Oh, yang asli. 2 Bapak. Sampai pusing. Gimana? Selalu Apa? Yang apa? KWH. Nah, KWH, pinter. Nah, listrik, daya listrik, tadi kan watt, ya kan? Ya enggak? Daya listrik itu P, itu satuannya watt. Listrik itu untuk bisa dihitung biayanya, uang yang dikeluarkan atau biaya listrik, itu harus dihitung per jam. KWH. Nah, kalau kalian lihat nanti di sekring listrik ada tulisan WH, harusnya W-nya yang besar. WH atau KWH. WH ini singkatan dari watt hour, watt per hour. Dalam 1 jam berapa watt sih yang dibutuhkan untuk menyalakan? Nah, kayak tadi loh, kulkas tadi loh. Dalam 1 hari 24 jam ternyata membutuhkan 168 watt. Nah, sekarang kalau listrik si rice cooker ini selama 1 jam itu membutuhkan 40 watt. Gitu kan? Nah, untuk menghitung berapa besar uang yang dikeluarkan itu ada apa sih? Itu ada ketentuan. Kalau di Arab Saudi Bu nggak tahu ya, tapi kalau di Indonesia
penyedia jasa listrik itu adalah PLN. PLN itu mematok harga listrik atau biaya listriknya dengan KWH. 1 KWH kalau sekarang Ibu nggak tahu di Indonesia, tapi dulu Ibu pernah kayaknya Rp250. Ya. Hitungannya per KWH. Nah, sekarang kita tinggal mencari dari alat-alat yang kita pakai di rumah, yang kita gunakan. Itu berapa sih daya yang kita gunakan? Nanti dikalikan dengan KWH. KWH itu adalah patokan besaran biaya listrik yang ditetapkan. Mungkin kalau di Saudi kayaknya lebih murah deh. 1 KWH-nya mungkin cuma 0, sekian real gitu. Kita taruh gitu aja ya. Kalau di Saudi KWH-nya 1 bulan itu Ibu biasanya 100. Kayaknya 0, sekian deh. Kita taruh misal 0,25 SAR. Ini Ibu ngawur ya. Ya, jadi ini adalah biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau di Arab Saudi berarti Saudi Electricity Company. Gitu. Ya? Dong? Semoga dong. Dah, yuk coba cari dulu apa yang harus diketahui. Kelihatan nggak sih di layar? Belum? Belum, Bu. Enggak, Bu. Yang, Bu. Oke, tuh. Apa yang diketahui di soal? 40 watt. 40 watt T itu sama apa? dengan 40 watt. T sama dengan 1 jam. Kalau 1 jam. T-nya 1 jam. Terus biayanya berapa? 1,5 juta. 1,500. Weh, kok banyak banget? Rp500.000. Salah, Bu. 1.500. Rupiah. Kelebihan. Kalau gitu per bulan Ibu tuh harus bayar berapa? Nah, gitu kan? D2-nya biaya listrik per bulan. Pertama apa yang dilakukan, Bu? Hitung berapa besar energi listrik yang dikeluarkan oleh rice cooker itu selama 1 hari. Berapa kira-kira? Ayo, berapa besar energi listrik? Energi kan W. Diketahui P sama T. Apa hubungannya W dengan P dan T? Ayo, ini loh. Bagaimana mencari W kalau diketahui P dan T? Nah, P sama dengan P T, dibagi T. T. Tambahkan W bagian. P dikali T, pintar. Nah, tapi T-nya kan 1 jam. T-nya 1 jam. Ya udah nggak apa-apa, kita hitung aja dulu 1 jamnya. Dah, kalikan berapa? P kali T? 40 kali 960. tuh. 40, Bu. 40, Bu. Salah, Bu. 40. Oke, 40 ini baru per jam. 1 hari berapa jam? 24 jam. 24. Nah, 40 berarti dikalikan dikalikan 24. 24. Hasilnya Berapa tuh? 960. Ah, udah ada yang hitung. 960 per hari. Hari. Nah, ini energinya. Sementara yang ditanyakan adalah 1 bulan. 1 bulan berapa hari? Ada 30 hari. 20. Berarti 24 dikalikan 30. Berarti dikalikan lagi. Dikalikan 30. 1 bulan. Nah, dah tuh hitung berapa? 28.800.000. 28.800. Dah ribu ya. Siapa yang belum paham? Saya, Bu. Gitu loh. Bingung, Bu, bingung. Ada nggak yang bingung? Saya, Bu. Yang mana? Yang di bagian jambu itu kok nggak diubah apa nggak harus atau gimana, Bu?
Pinter. Ketika kita menghitung jam, anak-anak, menghitung jam. Ketika kita menghitung waktu, ini yang agak tricky sebenarnya. Kenapa agak tricky? Karena kalau tadi kan dipakai watt itu satuannya sekon kan. Sementara ini yang ditanyakan itu adalah astagfirullahaladzim, Ibu juga salah deh. Ini baru watt, belum kWh. Oke. Ibu ulangi aja dari sini ya. Iya kan hitungannya per kWh. Biaya 1.500 ini kan 1 kWh. Nah, kWh. 1.500 ini 1 kWh. Maka kita harus ubah dulu ke kWh. Nah, ini berarti ketemu 40 Wh. 40 Wh itu sama dengan naik ke atas 0,04 kWh. Nah, Bu, kenapa nggak perlu diubah ke detik? Iya, karena satuannya kalau untuk energi listrik itu biasanya yang ditanyakan adalah per bulan. Nah, nggak usah diubah lagi ke detik. Kenapa juga kok nggak diubah ke WH, Bu? Nah, ini kan sama-sama jam. Ini hour, ini hour. Nah, makanya nggak usah diubah ke detik. Ya, kalau gitu untuk mudahnya mencari berapa besar biaya, biayanya adalah W dikali biaya per kWh. W-nya tadi 0,4 itu untuk 1 hari, ya kan anak-anak? Halo? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Pusing ya? Iya, Bu. Iya. Terakhir aja, terakhir. Nggak akan lama-lama kok, nggak akan lama-lama. Oke, Ibu tulis aja di sini biar jelas. Ini untuk energi listrik per hari. Per 1 jam, per hari, benar per hari. Ini tadi nggak perlu dikalikan lagi 30 ya, karena udah hitungannya 1 hari. 1 hari. Hitungannya nggak usah kita ubah, nggak usah dikali 24 jam, karena hitungannya udah per hari. Maka per bulan menjadi, Ibu tulis W30, itu 0,04 dikalikan 30, ketemu 1,2. Nah, ini yang kita bawa ke sini. Berarti biaya 1 bulannya adalah 1,2 kWh dikalikan biaya per kWh-nya tadi 1.500 per kWh. 1,2, 1,5, 12 kali 15, 1.800. Udah kayak gini. Rupiah. Nanti bisa diamati dulu. Yuk, tanyakan lagi. Ini yang penting ini. Soalnya kebanyakan nanti kayak gini. Ulangi ya. Tadi yang diketahui 40 watt, ya kan? Halo anak-anak? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. 40 watt selama 1 jam. Nah, ini kata-kata ini Ibu lupa tadi. Setiap hari. Nah, berarti nggak perlu lagi dia dikalikan 24. Artinya ya udah kita masukkan 40 watt dan T-nya udah langsung 1 jam. Biayanya per kWh ini sama-sama 1 jam itu 1.500. Mencari energi listriknya mudah, 40 kali 1. Tapi yang tricky, yang bahaya ini mengubahnya. Ini baru watt per hour, belum kWh. Kenapa harus kWh, Bu? Karena untuk menghitung biaya listrik yang dipakai satuannya adalah kWh per kWh. Nah, rice cooker ini dinyalakan per hari, berarti 1 bulannya berapa? Dikalikan 30 hari. Ingat tadi nggak usah dikalikan 24. Ya, kalau 24 udah dihitung setiap hari di sini. Udah dikalikan hasilnya tadi, dikalikan 30, ketemu 1 bulan rice cooker ini dinyalakan membutuhkan energi sebesar 1,2 kWh. Lalu, berapa berarti besar biaya yang harus dibayarkan oleh Ibu? Nah, per kWh tadi dikalikan
1.500. Ketemulah angka 1.800 per apa? Per bulan. Udah. Rice cooker ini membutuhkan atau untuk membayar rice cooker ini, dinyalakan, digunakan, dibayarkan sebesar 1.800. Oke.